Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang virus ya. Kita akan belajar tentang bagaimana struktur virus dan klasifikasinya. Jadi, virus itu memiliki ukuran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan sel bakteri. Nah, virus itu sendiri hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 100.000 kali ya. Dan menurut penelitian, virus terkecil itu memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesarnya itu sekitar 1000 nanometer. Nah, perlu diingat 1 nanometer itu sama saja dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Tapi secara umum virus berukuran 20-400 nanometer. Nah, bagaimana dengan bentuk virus? Apabila kita lihat di mikroskop elektron, virus itu memiliki berbagai macam bentuk. Misalnya bentuk bola ya, seperti yang ada di gambar, bisa kita temukan pada virus influenza dan HIV. Kemudian ada virus yang berbentuk batang, misalnya itu pada tobacco mosaic virus atau TMV. Kemudian ada yang berbentuk huruf T, contohnya misalkan pada bakteriofag. Kemudian ada yang berbentuk polihedral, contohnya itu adalah adenovirus. Nah, masih ingat kan ya bahwa virus itu tidak memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma ataupun organel sel. Nah, virus sendiri itu tidak melakukan metabolisme dan pastinya membutuhkan sel inang yang hidup untuk memperbanyak dirinya. Nah, apabila virus itu berada di luar sel inangnya, virus itu ternyata hanya berupa partikel yang biasa disebut dengan virion. Nah, jadi bagaimana dengan susunan tubuh virus? Di sini saya contohkan salah satu jenis virus yaitu virus T atau bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri ya. Bisa kalian lihat di gambar untuk virus T itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala, kemudian bagian leher dan juga bagian ekor. Untuk bagian kepala dari bakteriofag itu berbentuk polihedral atau segi banyak yang di dalamnya itu berisi asam nukleat. Nah, asam nukleat dari bakteriofag ini berupa DNA yang diselubungi oleh protein yang disebut sebagai kapsid ya. Kalau kalian lihat, kapsid itu tersusun atas unit-unit protein yang lebih kecil yang disebut sebagai kapsomer. Nah, kapsid inilah yang memberikan bentuk virus ya. Perlu kalian ingat bahwa asam nukleat pada virus yang diselubungi oleh kapsid itu biasanya ada istilah lain nih, disebut sebagai nukleokapsid. Kemudian bagian kedua adalah leher yang berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Dan yang ketiga yaitu bagian ekor yang berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksikan sel yang diserang virus ya. Nah, bagian dari ekor ini memiliki struktur tambahan itu berupa selubung ekor, kemudian ada lempengan dasar dan juga serabut ekor. Nah, pada setiap ujung serabut ekornya itu terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua jenis virus itu memiliki susunan tubuh seperti bakteriofag ya, karena ada beberapa jenis virus itu yang memiliki asam nukleat berupa RNA saja. Dan biasanya virus yang menginfeksi sel eukariotik itu tidak memiliki ekor ya, seperti pada bakteriofag. Namun secara umum, tubuh virus itu tersusun atas senyawa-senyawa seperti berikut ini. Yang pertama jelas ya memiliki asam nukleat, yaitu berupa DNA atau RNA saja. Kemudian ada protein yang merupakan komponen utama penyusun kapsid, dan kemudian ada lipid ya yang terdapat pada virus itu bisa dalam bentuk fosfolipid, glikolipid, asam lemak, kolesterol ataupun lemak-lemak yang lainnya. Dan lipid ini merupakan lapisan dari pelindung kapsid ya pada saat virus itu sedang berada di luar inangnya. Kemudian ada karbohidrat yang terdapat dalam bentuk ribosa atau deoksiribosa pada asam nukleat ya. Jadi kalian tadi mempelajari DNA. DNA itu singkatan dari deoksiribosa nucleic acid ya, atau asam nukleat yang memiliki karbohidrat bentuknya adalah deoksiribosa.
Kemudian kalau RNA berarti ribonucleic acid atau asam nukleat yang memiliki karbohidrat, itu jenisnya ribosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan virus berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Virus itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, dan ada deoksiribovirus, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Nah, apa saja jenis virusnya? Untuk jenis virus RNA, yaitu ada picornavirus yang menyebabkan polio, kemudian ada orthomyxovirus yang menyebabkan influenza, kemudian ada TMV yang menyebabkan penyakit mozaik pada tanaman tembakau, kemudian ada paramyxovirus yang menyebabkan penyakit campak, kemudian ada rhabdovirus penyebab rabies, kemudian ada arenavirus penyebab meningitis, dan juga ada coronavirus yang menyebabkan penyakit SARS dan juga penyakit COVID-19. Selanjutnya untuk deoksiribovirus itu ada herpes virus yang menyebabkan penyakit herpes, kemudian ada bakteriofag yaitu virus yang menyerang bakteri, ada papovirus yang menyebabkan papiloma atau kutil, kemudian ada adenovirus yang menyebabkan pneumonia, dan juga ada poxivirus yang menyebabkan cacar. Selanjutnya, untuk pengelompokan virus berdasarkan sel inangnya, yaitu ada virus yang menyerang manusia. Ya, di sini saya contohkan hanya satu saja. Sebenarnya ada banyak ya. Contohnya misalkan virus hepatitis. Kemudian ada virus yang menyerang hewan, misalnya adalah Newcastle disease ya atau tetelo. Kemudian ada virus yang menyerang tumbuhan, misalnya TMV, dan juga ada virus yang menyerang bakteri, misalnya bakteriofag. Nah, selanjutnya ada pengelompokan virus berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsidnya. Yang pertama yaitu ada virus berselubung atau bersampul, yaitu virus yang mempunyai selubung pada nukleokapsidnya dan tersusun atas senyawa lipoprotein atau senyawa glikoprotein. Contohnya yaitu pada herpes virus, orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, retrovirus, dan juga termasuk coronavirus. Kemudian ada virus telanjang yang artinya virus yang nukleokapsidnya itu tidak diselubungi oleh lapisan yang lain. Contohnya yaitu adenovirus, papovavirus, ada picornavirus, dan reovirus. Nah, bagaimana dengan karakteristik virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 sekarang ini? Pastinya kalian sudah tahu ya bahwa COVID-19 itu disebabkan oleh salah satu jenis coronavirus, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa kita sebut SARS-CoV-2. Nah, sel inang dari SARS-CoV-2 ini adalah sistem pernafasan manusia ya. Nah, SARS-CoV-2 itu merupakan jenis virus yang mengandung asam nukleat berupa RNA positif ya, yang berukuran sekitar 80-160 nanometer. Disebut sebagai coronavirus karena memang SARS-CoV-2 ini memiliki struktur morfologi itu seperti mahkota yang bagian luarnya itu berupa spike-spike. Nah, ini dia struktur morfologi dari SARS-CoV-2. Di dalamnya itu ada material genetik berupa RNA ya. Dengan material genetik berupa RNA ini menyebabkan SARS-CoV-2 ini mudah bermutasi. Kemudian dilindungi oleh kapsid yang tersusun dari protein, dan kemudian ada selubung lagi atau envelope yang tersusun dari protein juga, dan juga ada spike-nya ya, yang nantinya berfungsi untuk menempel ya pada reseptor sel inang. Nah, spike ini mengandung glikoprotein yang dapat secara efektif diinaktivasi dengan larutan lipid seperti ether 75%, etanol, desinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan juga kloroform. Jadi, untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 sebenarnya bisa dimulai dari diri kita sendiri ya, yaitu rajin-rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Nah, sekarang kalau misalkan virus itu sudah masuk ke sel inang, bagaimana caranya virus untuk memperbanyak diri? Akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.